Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, tak bisa kita pungkiri kemunculan dua senjata nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 benar-benar memutar arah jalannya Perang Dunia Kedua 360 derajat, memberi langkah jitu koalisi Amerika Serikat, Inggris, dan Sekutu untuk melakukan skakmat pada Jepang dan Jerman yang kala itu menjadi poros atau rival utama Sekutu, Amerika Serikat dan Inggris. Kunci utama keberhasilan Sekutu dalam memenangkan Perang Dunia Kedua bisa dikatakan berasal dari buah pemikiran dan kerja keras lebih dari 130.000 orang yang tergabung di proyek Manhattan. Di antaranya 140 orang ilmuwan senior, sisanya adalah tentara, operator, dan pekerja kasar. Setelah pada 7 Mei 1945 Jerman menyerah pada Sekutu, beberapa hari kemudian Amerika Serikat dan Inggris menggelar misi yang disebut Operasi Epsilon, yang tujuan utamanya mencari dokumen-dokumen eksperimental Jerman, terutama tentang fisika nuklir, dan menangkap ilmuwan-ilmuwan besar yang bekerja untuk Nazi. Bahkan setelah 3 minggu operasi ini dilakukan oleh Sekutu berhasil menyita banyak dokumen riset ilmiah dan menemukan beberapa situs laboratorium proyek senjata nuklir Jerman. Bahkan berhasil menangkap puluhan ilmuwan dengan 10 ilmuwan legendaris di antaranya, yakni Werner Heisenberg, salah satu bapak mekanika kuantum, Otto Hahn, penemu fisi nuklir, Walter Gerlach, penemu spin partikel dalam efek Stern-Gerlach, Paul Hartex, Max von Loff, Carl Friedrich, Carl Wirtz, Erich Page, dan Kurt Dibner. Ke-10 orang tersebut merupakan profesor fisika dan alkimiawan besar yang pada Perang Dunia Kedua bekerja untuk Nazi. Bahkan Reuters pernah membuat artikel tentang persaingan sengit antara Heisenberg dari Uranium Club Jerman dan Oppenheimer dari Manhattan Project untuk mendapatkan senjata nuklir. Meski kita saat ini mungkin sudah mengetahui bahwa Oppenheimer dan para ilmuwan Manhattan Project lah yang akhirnya menjadi pemenang perlombaan nuklir tersebut. Dan tahukah Anda, seperti halnya proyek Manhattan, proyek nuklir Jerman yang disebut sebagai Uran-Verein, Klub Uranium, atau Uran Project, yakni Project Uranium, sebenarnya sudah gencar melakukan banyak eksperimen dan terobosan besar sejak fisi nuklir pertama ditemukan oleh Otto Hahn yang juga berasal dari Jerman pada 1939. Bahkan program nuklir Jerman saat itu telah berhasil mengembangkan reaktor nuklir yang disebut Uran Masin, yang awalnya digunakan untuk pemisahan isotop uranium dan mencari alternatif bahan lain yang lebih fisil untuk inti senjata nuklir. Dan sebenarnya program nuklir Jerman tersebut juga telah terendus oleh Sekutu. Oleh karena itu sebelumnya Sekutu diketahui telah membuat Alsos Mission, yakni misi untuk menggagalkan segala program senjata nuklir Jerman. Dan tahukah Anda, saat itu Jerman sebenarnya sudah sangat dekat untuk mendapatkan bahan fisil lain selain dari proses pemisahan isotop fisil antara uranium-238 dan uranium-235. Ya, seperti yang pernah Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, sebelum plutonium yang notabene merupakan bahan utama senjata nuklir modern disintetik atau ditemukan pertama kali oleh Glenn T. Seaborg dan beberapa ilmuwan lain di Universitas Berkeley, California pada 1941 melalui pembombardiran uranium-238 dengan neutron hingga membentuk neptunium-239 sebelum kemudian meluruh menjadi plutonium-239. Satu-satunya kandidat bahan untuk senjata nuklir adalah uranium oksida, di mana uranium oksida tersusun dari 99,3% isotop uranium alam 238 fertil dan 0,7% uranium 235 fisil. Karena yang terbaik adalah bahan fisil yang mudah dibelah oleh neutron, artinya
Para ilmuwan saat itu di era tahun 40-an wajib memisahkan isotop fertil uranium-238 dan uranium-235 fisil. Dan proses separasi seperti itu sangat sulit, butuh biaya yang sangat besar. Begitu pula dengan kelompok ilmuwan Jerman yang bekerja dalam program Uranverein atau Klub Uranium yang dipimpin oleh ilmuwan senior Werner Heisenberg. Heisenberg dan ilmuwan Jerman saat itu juga berupaya untuk mendapatkan uranium-235 fisil untuk inti senjata nuklir. Berbagai upaya mereka lakukan, termasuk ide dari Paul Peterwald yang mengusulkan pemisahan atau pengayaan isotop uranium dengan metode elektromagnetik, menggunakan medan magnet untuk membelokkan isotop yang lebih berat. Tapi sebenarnya, progres yang paling mendekati untuk keberhasilan Jerman menemukan bahan fisil untuk senjata nuklir adalah upaya mereka untuk mengeksploitasi uranium-238 dengan proses iradiasi neutron menggunakan air berat. Memang saat itu Jerman belum mengetahui jika ada unsur berat lain dengan massa atom di atas uranium yang bernama plutonium, di mana salah satu isotop atau turunan dari plutonium, yakni isotop plutonium-239 sangatlah fisil dan sangat cocok untuk inti senjata nuklir, melebihi uranium-235. Ya, pada tahun 1940, tim Uranverein Jerman fokus untuk mendapatkan air berat untuk dapat mereaksikan uranium-238 dalam reaktor miliknya. Air berat atau deuterium oksida. Air berat adalah senyawa liquid dengan massa sedikit lebih berat daripada air normal atau H2O. Jika H2O atau air biasa tersusun dari protium atau hidrogen 1, di mana susunan atomnya hanya satu proton dan satu elektron. Sementara air berat H2O tersusun dari deuterium atau hidrogen 2, yang atomnya bermassa lebih berat dengan satu proton, satu neutron dan satu elektron. Air berat atau H2O sedikit lebih berat daripada H2O karena memiliki massa lebih berat dengan tambahan satu neutron di atomnya. Air berat sangat baik untuk digunakan sebagai moderator atau penghambat laju neutron dalam reaktor. Asal Anda tahu, saat itu Jerman hanya memiliki sumber daya uranium-238 fertil untuk mencapai fisi. Dengan bahan fertil yang sulit dibelah neutron tidak bisa dilakukan dengan neutron cepat. Oleh karena itu, proses iradiasi uranium-238 wajib dilakukan dengan menggunakan neutron lambat. Diketahui, neutron yang bergerak lambat memiliki probabilitas untuk ditangkap oleh inti uranium-238 fertil hingga dapat membelahnya secara fisi. Karena itu, Jerman membutuhkan air berat untuk eksperimen uraniumnya. Air berat berfungsi untuk menghambat laju neutron. Selain dapat menghasilkan fisi, reaktor dengan air berat juga dapat menciptakan limbah yang paling dicari, yakni plutonium. Diketahui, uranium-238 yang diiradiasi neutron tidak semua terbelah dalam fisi. Beberapa atom uranium-238 faktanya juga akan menangkap neutron tanpa terbelah, membuatnya akan bertransmutasi menjadi uranium-239 sebelum akan meluruh menjadi neptunium-239, lalu kembali bertransmutasi menjadi plutonium-239. Ya, inilah yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat saat itu. Karena setelah plutonium ditemukan oleh Glenn T. Seaborg, Amerika Serikat juga menggenjot produksi plutonium dengan membuat reaktor produksi Hanford, yakni B-reaktor. Reaktor ini karya atau rancangan Enrico Fermi. Setelah Enrico Fermi berhasil menstabilkan fisi dalam reaktor pertamanya, yakni Chicago Pile. B-reaktor adalah reaktor grafit, menggunakan grafit untuk moderator penghambat neutron. Fungsi grafit seperti halnya air berat, meski tidak sebaik air berat, tapi penggunaan grafit lebih mudah dan lebih murah. Terbukti dari B-reaktor tersebut, Amerika Serikat
berhasil mendapatkan plutonium untuk senjata nuklirnya dalam waktu singkat. Dengan persentase produksi tiap 1 ton uranium alam akan menghasilkan 0,1 kg plutonium. Pada saat proyek Manhattan berpacu untuk memproduksi plutonium, diketahui Amerika Serikat mendengar bahwa Jerman sedang berupaya mencari air berat untuk program nuklirnya. Karena itu, jajaran eksekutif Amerika kelimpungan. Bagaimana tidak? Jika Jerman mendapatkan air berat, sudah pasti cepat atau lambat mereka juga akan menemukan plutonium sebagai produk reaksi fisi uranium-238. Bahkan pada 1940, Jerman menginvasi Norwegia, salah satunya untuk menguasai pembangkit listrik Vemork, di mana pembangkit ini diketahui menghasilkan produk limbah dari fiksasi nitrogen, yakni air berat, dengan kapasitas 12 ton per tahun. Diketahui sebelum Jerman menginvasi Norwegia, terlebih dulu sebenarnya air berat sudah dipindahkan ke Prancis dan pembangkit listrik tersebut dinonaktifkan. Tapi setelah Jerman berhasil menguasai Norwegia, pembangkit tersebut kemudian dioperasikan kembali. Sejak saat itu, Amerika Serikat dan sekutu terus berupaya untuk menghancurkan pembangkit listrik tersebut, berharap Jerman tidak dapat melanjutkan proyek reaction reaktor dengan menggunakan air berat. Dan untungnya, serangan-serangan intens yang dilakukan oleh sekutu akhirnya membuahkan hasil. Diketahui Jerman mendapatkan hambatan serius untuk menghasilkan air berat, hingga proyek senjata nuklirnya mengalami kemunduran. Di sisi lain, proyek Manhattan sudah ada pada proyek penciptaan prototipe senjata nuklir, karena mereka telah mampu melakukan pemurnian dan fabrikasi plutonium dengan sempurna. Hingga pada 16 Juli 1945, uji coba nuklir pertama Amerika Serikat sangat sukses, yakni uji coba Trinity, tepat 2 bulan setelah Jerman menyerah pada sekutu dan Rusia. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang program senjata nuklir Jerman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Werner Heisenberg mengabarkan